Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia limpahan rahmat yang tiada henti-hentinya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata Al-Kabirah Al-Hadiyah wal Khamsun, dosa besar ke-51. Adiyatu awliya'illahi ta'ala wa mu'adatuhum, yaitu menyakiti atau mengganggu wali-wali Allah dan memusuhi mereka. Pada bab sebelumnya itu dosa besar yang ke-50 adalah adiyatul muslimin wa syatmuhum, yaitu mengganggu kaum muslimin dan mencaci mereka. Secara umum mengganggu kaum muslimin tidak boleh. Terlebih lagi yang diganggu adalah orang-orang yang zahirnya adalah orang-orang saleh, yaitu yang dikenal sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini lebih dahsyat lagi hukumannya ya. Tentunya untuk mengatakan si fulan wali Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalil menunjukkan mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Allah secara khusus, maka kita mengatakan mereka adalah wali-wali Allah seperti para nabi, para sahabat ya. Adapun selain mereka yang tidak ada dalil secara khusus, kita husnudzan kalau ada orang yang kesehariannya terlihat bertakwa kepada Allah, menjaga ucapannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, bertakwa kepada Allah, maka kita bilang insyaallah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau memastikan kita tidak tahu, karena untuk memastikan kita harus tahu zahir dan batin. Sementara batin kita tidak ada yang tahu. Tapi kita berhukum dengan zahir. Zahirnya orang-orang yang saleh, mereka adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah wali-wali Allah adalah mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi keimanan seorang, semakin tinggi ketakwaan seorang, maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang masyhur yang disebut dengan hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, Allah sebutkan tentang ciri-ciri wali, yaitu wa ma taqarraba ilayya 'abdi ya wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jika seorang sudah mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib, setelah itu dia lanjutkan dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya. Jadi dia bukan hanya wajib yang sunnah dia kerjakan, puasa sunnah, salat sunnah, sedekah sunnah, ya. Perkara yang sunnah dia kerjakan. Kapan dia dapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu kegiatan Nabi, maka dia kerjakan. Disebutkan Imam Ahmad, dibikin Imam Ahmad, tidaklah dia mendapati suatu hadis bercerita tentang suatu amalan Nabi kecuali dia kerjakan. Sampai dia melewati suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al-hajjam Aba Thaibah dinaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, kemudian Nabi memberikan kepada pembekamnya, tukang bekamnya 1 dinar, itu Abu Thaibah. Maka Imam Ahmad terapkan, dia berbekam kemudian dia kasih upah 1 dinar, itu upah yang sangat besar.
1 dinar itu besar ya, 4/4 gram emas kalau dikonversikan sekarang. Tapi maksud saya bagaimana Imam Ahmad rahimahullah berusaha menerapkan seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, maka lakukan. Artinya segala kegiatanmu kalau bisa pakai dalil. Ya, karena Nabi selain mencontohkan perkara ibadah, Nabi juga mencontohkan perkara keseharian. Artinya berusahalah makanmu seperti makannya Nabi, berusahalah tidurmu seperti tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kau lakukan apa? Segala yang kau lakukan, ada dalilnya maka lakukanlah. Inilah yang disebut wali-wali Allah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah bukan hanya pada perkara-perkara yang wajib. Bahkan perkara-perkara sunnah mereka berusaha lakukan. Apa hasilnya? Efeknya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi, fa idza ahbabtuhu, jadi dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara sunnah hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Sampai aku pun mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alaiha. Maka jadilah aku pendengarannya, jadilah aku penglihatannya, jadilah aku tangannya, jadilah aku kakinya. Itu kata para ulama, Allah membimbing dia. Tidaklah dia melihat yang haram kecuali dia gelisah, kemudian dia istighfar. Dia tidak betah mendengar yang haram, tidak betah melihat yang haram, tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wali-wali Allah seperti itu, bertakwa, menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Sampai dalam sebagian riwayat, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku menjadi hatinya yang dia berpikir dengan hati tersebut, dan aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Inilah ciri-ciri wali Allah. Dia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terjaga ya. Meskipun wali Allah tidak maksum, dia mungkin terjerumus kesalahan, tapi secara global seperti itu. Bukan wali-wali Allah orang yang kemudian mengumbar pandangannya, berarti pandangannya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak dia jaga, menuduh sana, nuduh sini, sembarangan bicara, ya, berdusta. Bukan wali Allah orang-orang yang kemudian mendengar ghibah dan namimah, ya. Ini bukan ciri-ciri, apalagi yang bermaksiat, ya. Kemudian ikut-ikutan yang haram, ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi wali Allah tidak salat, parah lagi ya. Wali Allah tidak salat. Tidak salat menjadi wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapati ada orang seperti ini, dan kita punya sahabat-sahabat seperti itu ya. Kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat ya. Ngomongnya selalu kita lihat dia ibadah, kalau enggak baca Quran, kalau enggak kata-kata yang baik, berdakwah, ada orang seperti itu ya. Jadi kehidupannya penuh dengan keimanan. Ya bukan berarti dia maksum, dia mungkin melakukan kesalahan. Tapi kalau orang seperti ini, kita bilang mudah-mudahan dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati mengganggu orang seperti ini, hati-hati. Hati-hati mengganggu orang yang seperti ini ya. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa perbuatan yang mereka lakukan, tanpa alasan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sungguh mereka telah menanggung kedustaan, memikul kedustaan dan menanggung dosa yang jelas. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya ya. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang lain, faqad barazani bil muharabah, dia telah menantangku untuk berduel atau berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, akhrajahul Bukhari. Ya. Ini menunjukkan bahayanya kita mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi itu orang-orang saleh, misalnya suka hafiz Quran, misalnya dia suka beribadah, menjaga lisan, kemudian dituduh tidak. Difitnah dengan fitnah tidak. Bolehlah yang menuduh itu atau mengganggu tersebut merasa menang di dunia, tapi akan ada balasannya. Saya yakin akan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Tapi mungkin tidak langsung. Betapa
Kita sering dengar ya berita seperti itu ya. Bagaimana seorang soleh diganggu, ya diganggu, disakiti, kemudian datang balasannya cepat atau lambat. Akan datang balasan di dunia sebelum di akhirat. Maka seorang waspada. Jangan ganggu-ganggu orang-orang yang zahirnya orang soleh. Kalau dia punya kesalahan, ditegur ya. Adapun menempelkan kepadanya kedustaan, menuduh yang tidak-tidak, ya. Mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Hanya karena urusan duniawi, hanya karena kepentingan duniawi, yakinlah akan ada balasannya di dunia sebelum di akhirat akan ada balasannya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Ketika itu yang mengganggu merasa menang, ya merasa menang. Namun beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, maka para pengganggu tersebut ditimpa dengan hal-hal yang buruk ya. Kenapa? Karena mereka mengganggu orang-orang yang zahirnya adalah orang-orang yang saleh. Dan itu sering terjadi. Maka seorang jangan mentang-mentang dengan kedudukannya, mentang-mentang dengan jabatannya, mentang-mentang dengan jumlahnya yang banyak, kemudian menyakiti seorang yang rajin beribadah kepada Allah, seorang yang rajin baca Quran, seorang yang rajin berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menghabiskan umurnya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diganggu, pasti akan ada balasan. Baik, hadis berikutnya. Wa fil hadis kata Imam Zahabi, ya Abu Bakrin in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kau telah membuat mereka marah, maksudnya fuqara al-muhajirin, kalau engkau membuat maksudnya Bilal, Suhaib, orang miskin dari kaum muhajirin marah, maka sungguhnya engkau wahai Abu Bakar telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini maksudnya bagi hadis ini lengkapnya saya bacakan. Jadi dari Aiz bin Amr anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal. Suatu hari Abu Sufyan datang dan melewati Salman, Suhaib dan Bilal. Fi nafarin. Jadi Salman, Suhaib, Bilal orang miskin semuanya. Orang miskin dari kalangan muhajirin dan juga sebagian dari Salman, Suhaib, Bilal adalah kaum muhajirin. Salman yang masuk Islam ketika Nabi SAW di Madinah. Dan ada beberapa orang ketika Abu Sufyan lewat, ya, dan ini kejadiannya entah di Fatu Makkah, entah ketika jadi sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Kalau bukan ketika Fatu Makkah, ketika perjanjian Hudaybiyah, sepertinya ketika Fatu Makkah. Jadi Abu Sufyan melewati sahabat-sahabat yang miskin ini. Kemudian sahabat-sahabat yang miskin ini komentar, faqalu ma akhadat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma akhadaha. Kata mereka, pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya. Artinya ini orang harusnya dibunuh, Abu Sufyan ini. Karena Abu Sufyan ini gembongnya orang-orang musyrikin, gembongnya orang musyrik. Setelah Abu Jahal tewas, pengganti Abu Jahal adalah Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan masuk Islam setelah itu radhiyallahu anhu. Ya, maka ketika Abu Sufyan masih dalam kondisi kafir, dia melewati para sahabat, maka sebagian sahabat berkata, sungguhnya pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya. Itu belum memenggal kepala musuh Allah ini. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar tegur para sahabat ini yang mereka miskin-miskin, Suhaib, kemudian Bilal, Salman dan beberapa sahabat yang lainnya. Abu Bakar berkata, "Ataquluna hadza li syaikhi Quraisy wa sayyidihim?" Apa kalian mengucapkan perkataan seperti ini kepada pemimpin orang-orang Quraisy dan kepalanya orang Quraisy? Abu Sufyan paling top ketika itu setelah Abu Jahal. Kata para ulama, Abu Bakar ingin mengambil hati Abu Sufyan. Jangan begitulah bersikap sama Abu Sufyan. Karena kita berharap dia masuk Islam. Tapi rupanya para sahabat yang miskin-miskin ini jengkel sama dia. Karena dia pemimpin perang Uhud, dia pemimpin perang Khandaq, Abu Sufyan. Ya, makanya ketika lewat mereka jengkel.
Kata mereka ini belum mati, berarti pedang-pedang Allah belum menunaikan haknya. Nah, Abu Bakar punya ijtihad sendiri. Dia tegur para sahabat, "Ataquluna hadza?" Apa kalian mengucapkan perkataan kasar seperti ini kepada salah seorang Syekh Quraisy, itu pemimpin orang Quraisy, wa sayyidihim. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka Abu Bakar setelah itu datang kepada Nabi mengabarkan, artinya Abu Bakar mengeluhkan kepada Nabi kenapa para sahabat kasar kepada Abu Sufyan. Karena kalau dia masuk Islam berpengaruh kepada yang lainnya. Jadi ingin taklif, ingin mengambil hati Abu Sufyan. Ketika Abu Bakar cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi justru menegur Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, la'allaka aqdabtahum." Sepertinya jangan-jangan kau buat para sahabat marah. Jangan-jangan kau buat Bilal, yang miskin-miskin Bilal radhiyallahu anhu, Salman radhiyallahu anhu, Suhaib radhiyallahu anhu marah. La in kunta aqdabtahum, kalau kau bikin mereka marah, laqad aqdabta rabbak, kau telah membuat Allah marah kepadamu. Ya, karena mereka ini wali-wali Allah. Abu Bakar benar wali Allah, tapi dalam hal ini jangan kau bikin marah Bilal, Suhaib dan Salman. Perhatikan kata Nabi, la in kunta aqdabtahum faqad aqdabta rabbak. Kalau kau bikin mereka marah, sungguhnya kau telah membuat Rabbmu marah. Akhirnya Abu Bakar gelisah, fa'atahum, maka Abu Bakar segera datang kepada para sahabat tadi, Salman, Bilal dan Suhaib. Faqala, maka Abu Bakar memanggil mereka dengan berkata, "Ya ikhwata, aqdabtukum." Wahai saudara-saudaraku, wahai Bilal, wahai Suhaib, wahai Salman dan yang lainnya, apakah aku telah membuat kalian marah? Faqalu la, enggak kata mereka, Pak. Enggak. Yaghfirullahu laka ya akhi, kata mereka, Allah mengampuni kau wahai Abu Bakar. Jadi mereka tahu Abu Bakar siapa. Cuma Nabi memperingatkan jangan bikin marah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau bikin marah segera minta maaf. Ya, terkadang kita menyakiti seorang, mungkin orang lemah, miskin, tapi dia wali Allah, dia ternyata rajin sholat, rajin puasa sunnah. Kemudian dia angkat tangan berdoa, mampus kita ya. Jangan apa namanya? Jangan sembarang ya. Jangan menyakiti hati orang secara umum karena dia terzalimi, apalagi yang kita zalimi adalah wali Allah. Cepat atau lambat kau akan binasa. Kalau kau tidak binasa di dunia, kau binasa di akhirat. Kau akan binasa di akhirat. Ya. Baik, ini dalil bahwasanya siapa yang buat wali-wali Allah murka atau mengganggu wali-wali Allah, maka dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Dulu ada kejadian seorang dia sering menyakiti orang lain lewat tulisan dan macam-macam. Akhirnya orang yang disakiti jengkel, ngajak mubahalah dan disanggupi oleh orang yang nulis tadi. Subhanallah, setelah mubahalah kena kanker darah kemudian meninggal. Maka enggak usahlah juga sedikit mubahalah ya. Tapi maksud saya hati-hati ya. Orang kalau benar kita ganggu dan dia terzalimi, kemudian angkat tangan berdoa kepada Allah, dia punya senjata yang sangat kuat. Siapapun jangan kita sakiti ya, jangan kita zalimi. Baik, lanjutan al-kabirah tsaniyah wal khamsun. Dosa besar yang ke-52. Yaitu adalah isbat, memakai pakaian melewati mata kaki, memakai sarung atau pakai celana melewati mata kaki. Yaitu isbalul izar ta'azzuzan wa nahwahu. Yaitu memakai isbal izar, itu sarung dipanjangkan lebih daripada mata kaki karena bangga, pamer seperti itu. Namanya ini dosa besar. Yang semisalnya, jadi pakai sarung atau yang semisalnya melebihi mata kaki, ta'azzuzan itu karena merasa tinggi, karena merasa hebat, ya, pamer, sombong dan yang lainnya. Yang semisal itu merasa wow. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kau berjalan di muka bumi dengan sombong ya. Kesombongan asalnya di hati, tetapi dia bisa terekspresikan melalui gerakan dan melalui pembicaraan. Ya, makanya Allah mengatakan wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau palingkan wajahmu ketika berbicara dengan manusia dan janganlah kau berjalan dengan sombong. Karena orang cara berbicara kelihatan dia sombong. Walaupun dia enggak dia cuekin,
Artinya dia merendahkan orang di hadapannya. Terlihat dari cara berbicara. Itu menunjukkan ada kesombongan. Ya. Kesombongan terekspresikan dengan cara berbicara. Ya. Membanggakan diri, saya begini. Nanti dia bilang bukannya sombong ya, cuma kasih tahu. Itu sombong. Biasanya orang begitu, biasanya apa? Sombong. Kemudian juga dari cara berjalan, di antaranya dari cara berpakaian. Cara berjalan dan berpakaian itu indikasi ekspresi kesombongan yang ada dalam hatinya. Makanya terlalu banyak dalil yang di mana Nabi SAW melarang hal-hal yang bisa menunjukkan ekspresi kesombongan atau mengantarkan kepada kesombongan. Karena sombong ini bukan dosa sederhana, dosa sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, "Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr, la yadkhul jannah. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah, meskipun sekecil zarrah. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Bisa diartikan semut kecil, ya. Semut kecil kalau kita letakkan di daun timah kan tidak terdeteksi saking ringannya. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita memukulkan tangan di tanah, kemudian ada debu-debu, kita ambil satu butir pasir, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau jendela kita buka, kemudian ada kena cahaya matahari, terlihat butiran-butiran kecil, kita ambil satu, namanya zarrah. Artinya zarrah adalah ungkapan dalam bahasa Arab mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Dan Nabi mengatakan jika ada orang dalam hatinya kesombongan sekecil apapun tidak masuk surga. Maka ini sangat berbahaya. Maka semua sarana yang mengantarkan pada kesombongan dilarang oleh Nabi SAW. Dan kita jangan main-main masalah ini. Dan sebab kesombongan banyak ya. Orang sombong dengan pakaiannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya. Banyak hal yang menyebabkan kesombongan. Banyak hal. Di antaranya karena pakaian. Karena pakaian bisa merupakan mengantar kepada kesombongan dan bisa merupakan ekspresi daripada kesombongan. Ekspresi daripada kesombongan. Makanya Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apa yang di bawah mata kaki, sarung yang di bawah mata kaki, maka di neraka, di neraka. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya isbal haram secara mutlak. Apakah karena sombong ataupun tidak? Kalaupun tidak sombong, maka itu sarana menuju kesombongan. Ya, makanya ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, menyelisih pendapat jumhur. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya isbal kalau tidak sombong maka makruh. Tidak sampai pada derajat haram. Tapi kalau sombong dosa besar. Karena kesombongan itu sendiri dosa besar. Namun sebagian ulama berpendapat jika tidak sombong, maka makruh. Sebagian ulama lain mengatakan meskipun tidak sombong tetap haram. Meskipun tidak sombong tetap haram. Ini pendapat Ibnu Arabi dari mazhab Maliki, di antara juga Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena orang isbal di mana celananya melewati mata kaki atau sarungnya melewati mata kaki diharamkan karena ada beberapa sebab. Ibnu Hajar menyebutkan 4 atau 5 sebab. Di antaranya beliau mengatakan bahwasanya kalau celana di bawah mata kaki adalah israf, berlebih-lebihan, tidak perlu. Ngapain celana sampai di bawah mata kaki? Kita enggak perlu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mudah terkena najis. Mudah terkena najis. Kemudian di antara sebabnya ini tasyabbuh dengan para wanita yang harusnya tutup kakinya. Kalau wanita di zaman Nabi SAW, roknya panjang sampai 1 jengkal di bawah mata kaki roknya. Sampai 1 zira. Ya. Supaya apa? Supaya tumitnya tidak tersingkap. Sehingga mereka dahulu memakai rok yang panjang. Bahkan kalaupun terkena najis dimaafkan. Terkena najis kemudian terkena pasir dimaafkan. Karena ada maslahat yang lebih besar, yaitu agar kaki mereka tidak terlihat. Maka orang yang pakai sarung sampai melewati mata kaki, apalagi terseret-seret di tanah, mirip dengan apa? Wanita. Kemudian tasyabuh dengan orang-orang sombong. Orang sombong seperti itu, maka jangan tasyabuh dengan mereka. Ini semua yang menjadikan Ibnu Hajar rahimahullah lebih condong pada pendapat isbal haram secara mutlak. Itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati ya. Jadi masalah isbal adalah apa? Tidak isbal adalah sunnah Nabi SAW. Tidak isbal adalah sunnah Nabi SAW. Jadi seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi. Nabi melewati sahabat,
yang isbal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irfa saubak, angkat sarungmu. Angkat jubahmu, jangan sampai di bawah mata kaki." Dan Rasulullah mengatakan bahwa izarul mukmin, celananya atau sarungnya seorang mukmin itu antara betis dengan mata kaki. Jadi sunnah seorang memakai jubah atau memakai gamis atau memakai sarung di atas mata kaki, sunnah Nabi. Dan kalau antum melakukan demikian berarti pahala mengalir, ya. Antum berpakaian sesuai dengan sunnah Nabi. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kita berusaha dapat pahala dari segala sisi. Berusaha makan dapat pahala, berusaha tidur juga dapat pahala, berusaha pakai sendal juga dapat pahala, berusaha pakai baju juga dapat pahala. Nah, umur kita berjalan, kita ingin argo pahala jalan terus. Di antaranya kita memakai baju atau sarung di atas mata kaki, jangan sampai di bawah mata kaki. Jadi yang perkara yang menyedihkan, banyak kaum muslimin yang mengejek, ya. Kalau orang di bawah mata kaki kebanjiran diejek. Ini apa di atas mata kaki dibilang apa? Kebanjiran. Makanya orang banjir kan angkat bajunya supaya tidak terkena banjir. Enggak ada banjir, kenapa? Ngapain di atas mata kaki? Ini sunnah Nabi tapi diejek, ya, karena mereka jahil, enggak ngerti. Apalagi ada provokatornya, ya. Bahkan provokator di sebagian dai kemudian mengatakan, ngapain begitu. Jadi ya, orang yang di atas mata kaki diejek. Ini sunnah Nabimu dulu begini pakaiannya. Para sahabat dulu begini pakaiannya. Nabi yang bilang kemudian diejek, ya. Kebanjiran. Kemudian berjalan dengan waktu, seiring dengan waktu, akhirnya tukang-tukang ngejek tersebut juga begitu. Kenapa? Karena orang barat sekarang modelnya begitu di atas mata kaki. Jadi ketika yang pakai Nabi mereka ejek, yang pakai orang barat mereka ikuti. Sekarang saya kadang lihat ada orang di atas mata kaki, ikhwan atau bukan? Ternyata bukan. Model ya. Saya lihat, oh bukan ikhwan. Terus istrinya nggak pakai jilbab, oh berarti bukan ikhwan. Saya pikir tadi ikhwan sudah ngaji, karena gitu dia turun dari mobil di atas mata kaki, mantap. Begitu keluar ternyata penampilan atasnya bukan. Kenapa dia di atas mata kaki? Karena model sekarang. Waktu saya terakhir beberapa tahun yang lalu saya ke Sydney, saya lihat di mall orang-orang barat sudah di atas mata kaki, anak-anak muda. Nah kalau sudah yang bikin orang barat berlomba-lomba untuk ikut, tidak dianggap kebanjiran, dia tidak. Kalau yang bikin orang Islam dianggap apa? Kebanjiran. Nanti suatu hari kalau ada film Hollywood, mungkin artis film Hollywood punya jenggot, mungkin orang jenggotan juga. Kalau sekarang orang Islam pakai jenggot dibilang, ini kambing lah apalah. Nanti kalau orang bule, mungkin pezina yang begitu baru diikuti. Karena barometernya adalah orang barat. Ini kenyataan tentang masalah isbal. Alhamdulillah sekarang banyak yang enggak isbal. Entah karena sunnah atau karena mengikuti orang-orang bule, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ini masalah khilafiyah. Jadi begini maksud saya, kalau ada orang isbal, ya kita tidak usah tuduh dia lah. Artinya memang ada pendapat mengatakan orang isbal itu makruh selama tidak apa? Sombong. Karena bisa jadi orang-orang yang mungkin celananya di bawah mata kaki dia bukan sombong, mungkin model saja. Tetapi pendapat yang lebih kuat haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Ini masalah khilafiyah. Kalau karena sombong semua orang sepakat, dosa besar. Tapi kalau tidak sombong maka khilaf. Yang lebih hati-hati dan lebih sesuai sunnah adalah pendapat yang mengatakan haram secara mutlak. Di antara dalil yang menunjukkan haram secara mutlak hadis ini dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Semua yang di bawah mata kaki maka di neraka. Ya, jadi kalau ada orang misalnya ini kakinya, kemudian ini mata kaki, kemudian celananya sampai di bawah mata kaki, maka bagian kakinya yang isbal ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di bawah mata kaki di neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sebagian sahabat yang berwudu kemudian tumitnya tidak terkena air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailul li'aqabi minan nar." Celaka tumit-tumit kena api neraka, tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Mungkin ada yang protes, apa? Masa cuma yang diazab cuma ini? Pakai akal kamu, terus badannya tidak nampak, cuma ini aja yang diazab. Sama Nabi pernah bilang juga sama orang yang wudunya enggak beres, celaka, tumitmu kena api. Ini ancaman, artinya seorang berusaha tidak isbal. Makanya ketika datang hadis ini, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha
menganggap hadis ini umum, mencakup para wanita. Maka mereka minta izin, ya Rasulullah, kami butuh isbal. Saya tanya sama antum sekalian, Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini, dia memandang hadis ini umum. Makanya dia minta izin, kami butuh isbal. Apakah wanita ketika isbal karena sombong? Tentunya tidak. Justru untuk menutup aurat mereka. Tetapi Ummu Salamah begitu dengar hadis, dia menyangka termasuk para wanita juga. Maka minta izin agar yurkhina shibran. Ya Rasulullah, kami minta izin untuk isbal. Kata Nabi, silakan isbalkan rok kalian sampai 1 jengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tanqashifu aqdamahun. Idzan tanqashifu aqdamuhun. Ya Rasulullah, kalau cuma 1 jengkal di bawah mata kaki akan tersingkap kaki mereka. Kata Rasulullah SAW, yurkhinahu zira'an wa la yazidna ala dzalik. Panjangkan lagi di bawah mata kaki sampai 1 hasta, jangan lebih daripada itu. Agar benar-benar kaki benar-benar tertutup. Ya. Bukan pakai hak tinggi baru kelihatan semua. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya celana atau sarung di bawah mata kaki maka hukumnya haram. Hadis berikutnya, wa qala la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan melihat seorang yang menggeret sarungnya karena sombong. Ini lebih lagi ya. Lebih lagi parah, sudah isbal disertai dengan kesombongan. Hadis berikutnya, salah satu la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama al-musbil, orang yang isbal. Yang kedua al-mannan, yaitu seorang yang ungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan, ya. Yang ketiga wal munafiq silatahu bil halifil kadzib, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Yang mengatakan ini barang baru, ternyata barang lama, demi Allah ini saya tidak ambil untung, ternyata ngambil untung, ya. Ya, demi Allah untungnya cuma 5%, padahal 55% untungnya. Ini supaya laris barang dagangannya, ya. Ini barang baru padahal baru bulan lalu, ya. Disumpah demi Allah, sehingga orang percaya dan akhirnya orang beli. Padahal bohong. Dan ini digandengkan, ini semua dosa besar. Berbohong supaya barang laris, mengungkit-ungkit pemberian, diantaranya isbal. Hukumnya bagi mereka adab yang pedih, Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Hadis berikutnya, jadi saya ingatkan bahwasanya isbal ada 2 model. Isbal yang pertama, orang yang isbal karena sombong, maka ini sepakat dosa besar. Karena sombong itu sendiri dosa besar. Yang kedua isbal tapi tidak sombong, maka ini khilaf. Sebagian mengatakan makruh saja tidak sampai haram, dan ini pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram secara mutlak, seperti Ibnu Arabi dan juga Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga para ulama sekarang seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, mereka mengatakan haram secara mutlak. Karena ini dua hal yang berbeda. Satu isbal tanpa sombong ada ancamannya tapi lebih ringan. Yang satu isbal dengan sombong lebih parah ancamannya. Kalau yang tidak karena sombong, Nabi hanya mengatakan yang di bawah mata kaki di neraka. Tapi kalau karena sombong akan diadab tubuh-tubuhnya semuanya. Diadab dengan adab yang pedih, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka jadi diadab secara total seluruhnya. Beda kalau yang tidak yang bukan karena sombong, maka hanya bagian yang berlebihan itu yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 2 perbuatan yang berbeda dengan 2 hukum yang berbeda. Dan saya lebih condong pendapat bahwasanya isbal haram secara mutlak. Isbal haram secara mutlak, ya. Baik, hadis berikutnya waqala Nabi SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu." Tatkala ada seorang lelaki berjalan dengan hullah. Hullah itu pakaian atas bawah, yaitu ada ridaknya dan ada izarnya, ada selendang, ada atas bawah, ada sarungnya. Tu'jibuhu nafsuhu, dia pakai baju tersebut menjadikan dia ujub. Sombong, orang pakai baju baru keren, gagah gitu, ujub. Ujub itu sebenarnya apa ya? Dia perantara menuju sombong. Dia merasa bangga mungkin karena mampu beli, merasa ini itu. Sehingga muncullah ujub. Murajjilun ra'sahu.
sambil menyisir rambutnya, jadi keren ya, intinya lagi keren, pakai baju baru, kemudian rambut sisir rapi. Yahtalu fi misyatihi, berjalan dengan sombong. Idh khasafallahu bil arda, tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia pun digoyangkan di dalam bumi sampai hari kiamat kelak, yaitu dia dapat azab kubur sampai hari kiamat kelak. Di antara dalil tentang azab kubur, karena Nabi mengatakan wa huwa yatajaljalu fiha, dia digoyangkan di dalam tanah sampai hari kiamat, tersiksa sampai hari kiamat. Nah, ini dalil bahwasanya isbal atau pakaian yang indah bisa mengantarkan kepada kesombongan. Maka seorang waspada. Kalau baju saja, pakaian yang indah bisa mengantarkan kepada kesombongan, apalagi benda-benda lain, mobil, motor, ya, HP, laptop, ya, semuanya. Jangan sombong, ya. Sama, tidak boleh juga kita sombong punya masjid besar, nggak boleh. Apalagi yang bangun pakai uang orang, bukan uang kita sendiri. Pakai uang sendiri tidak boleh sombong, apalagi pakai uang orang. Ya. Jadi sombong itu nggak bagus, nggak boleh sombong sama sekali. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada kesombongan, jangan kita lakukan. Jangan spekulasi dengan iman kita. Kita ini tidak bisa mengontrol hati kita. Sulit ya. Kita mana bisa mengontrol hati kita, sulit. Kita suka sama orang, benci sama orang, kita nggak bisa kontrol. Maunya senang sama dia nggak bisa. Maunya benci sama dia, sayang terus nggak bisa. Hati kita nggak bisa kita kontrol. Demikian juga kita saja mau mengontrol supaya ikhlas terus nggak bisa. Kita nggak bisa ikhlas terus. Terkadang riya, terkadang summa. Kita nggak bisa mengontrol diri kita. Makanya jangan spekulasi dengan hati kita. Hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesombongan jauhi. Kalau dulu Nabi SAW berbicara tentang pemilik kuda, al-khuyala ala ahli al-ibil wal khayl, bahwasanya kesombongan itu ada pada para pemilik onta, para pemilik kuda. Orang punya kuda bisa sombong, kudanya gagah, apalagi kalau pacuan kuda juara. Ya. Onta juga demikian. Ya. Adapun tawadhu, ketenangan pada pemilik kambing. Ya, karena kambing tidak menjadikan orang sombong. Ya. Apa yang mau disombongkan? Kambing saya gagah, nggak ada yang bilang. Kambing saya apa? Gagah. Ya. Nggak ada lomba pacuan kambing sampai sekarang belum ada. Ya. Tapi kalau kuda, semua orang punya kuda itu ada hati. Kalau dia bisa menata hati nggak ada masalah ya. Tapi maksud saya hal-hal yang bisa mengantarkan kepada sombongan hanya kita jauh. Pakai baju bagus boleh nggak? Bagus, jangan berlebihan. Karena baju yang berlebihan terlalu indah bisa membuat orang apa? Sombong, bisa membuat orang angkuh. Ini saya peringatkan kepada ibu-ibu. Ibu hati-hati ya. Boleh beli baju bagus ya. Tapi jangan terlalu bagus. Karena yang terlalu bagus itu termasuk dalam pakaian syuhrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa libasa syuhrah, albasahu Allahu yaumal qiyamah libasa madalla." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pakai pakaian syuhrah, pakaian yang buat tampil beda di dunia, maka Allah akan buat dia membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Apa itu pakaian syuhrah? Kata para ulama, pakaian yang terlalu indah, pakaian terlalu jelek, yang menarik perhatian. Antum pakai baju robek-robek, semua orang lihat nggak? Itu nggak boleh. Antum pakai pakaian terlalu indah, juga nggak boleh. Di antara sebabnya bisa menimbulkan kesombongan. Nggak boleh. Ya. Maka hati-hati bagi orang-orang yang memiliki barang-barang mewah, waspada ya. Isbal saja ini perkara yang sederhana, tapi dia bisa menyebabkan kesombongan. Isbal, baju berlebihan, ya. Ini bisa menimbulkan kesombongan. Dan itu ciri-ciri orang sombong pada zaman tersebut ya. Nah, apalagi benda-benda yang lain ya. Benda-benda yang maka hati-hati seorang menata diri, jangan spekulasi dengan imannya. Kalau hal itu bisa buat dia sombong, maka dia hindari. Makanya Rasulullah SAW terkadang jalan tidak pakai sendal. Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasratil irfah. Ada seorang sahabat, dia waktu itu kalau nggak salah jadi gubernur, tapi dia berjalan dengan tidak pakai sendal. Maka ditanya, kenapa begitu? Rasulullah SAW menyuruh kami berjalan terkadang tidak pakai sendal, dan Rasulullah melarang kami terlalu sering bermewah-mewah. Nahana an kasratil irfah. Terlalu foya-foya hidup dilarang. Di antara yang praktekkan hadis ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya menonton di YouTube tentang biografi beliau dari salah seorang muridnya.
Dari rumahnya menuju masjid kira-kira sekilo. Setiap subuh dia jalan tidak pakai sendal. Agar kita tawadhu ya, agar kita tawadhu. Ya. Sekali antum jalan tidak pakai sendal. Orang mungkin heran. Sunnah Nabi SAW. Nabi yang bilang ya, sekali. Tidak harus selalu keren. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kesederhanaan ya bagian daripada keimanan ya. Maka seorang jangan terlalu keren, jangan terlalu perhatian dengan penampilannya. Ya, oke lah sesekali ada pesta. Bukan setiap hari harus gagah, harus keren. Nanti lupa dengan memperhatikan hatinya. Terlalu perhatian dengan penampilannya jadi pikirannya dunia melulu. Pikirannya dunia melulu. Ya. Bajunya harus keren, mobilnya harus keren, ini harus keren, semuanya harus keren. Dia lupa bahwasanya hatinya harus keren juga. Jangan sampai hatinya enggak keren, ini keren-keren di luar bikin hatinya rusak. Saya bukan nyuruh antum untuk enggak setrika baju ya, enggak. Kalau saya sesekali antum jalan enggak pakai sepatu, enggak pakai sandal, enggak ada masalah juga aja. Sekali-sekali baju tidak rapi enggak ada masalah. Ya. Jadi tidak harus selalu tampil keren ya. Lihat bagaimana baju seperti ini bisa buat orang sombong, akhirnya dibenamkan dalam bumi dan disiksa dalam alam barzah, azab kubur sampai hari kiamat. Wa huwa yatajaljalu fiha ya ila yaumil qiyamah. Disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Billah. Saya bisa bayangkan bagaimana orang punya mobil misalnya harganya 8 miliar. Kemudian dia naik. Kira-kira hatinya gimana? Pinjam aja bisa sombong apalagi punya sendiri. Ini nggak pinjam, apalagi punya sendiri. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Antum punya jam harganya misalnya 200 juta, ya mungkin ada orang biasa aja yang bisa ngontrol hati nggak ada masalah. Yang penting dia bisa menjawab pertanyaan Allah kenapa beli jam segitu nggak apa-apa. Saya pernah tegur teman saya, hajian sama saya. Saya bilang antum pakai jam mahal 200 juta lebih, gimana? Kalau ditanya sama Allah bagaimana? Saya bisa jawab kok, Ustaz, saya bisa jawab katanya. Ya udah kalau kamu bisa jawab enggak apa-apa, saya cuma ingetin doang. Jadi dia bilang, "Saya bisa jawab kok, saya bisa jawab." Ternyata orang itu memang sangat suka sedekah. Belakangan saya tahu dia sangat suka bersedekah ya. Ya ada yang ketemu teman saya juga begitu, teman satunya lagi, dia pakai jam mahal. Nah, begitu dia bilang ya, "Saya kan konsultan, Ustaz. Kalau ketemu orang-orang, mereka yang lihat pertama kali penampilan. Ini keperluan pekerjaan. Ya enggak apa-apa, yang penting bisa menata hati." Tapi kalau saya Ustaz, apa keperluan saya harus pakai jam mahal? Apa keperluan saya harus pakai jam mahal? Ya, meskipun terkadang saya pakai jam agak mahal karena dikasih orang ya. Beli sendiri ngapain? Tapi intinya hati ini tidak bisa kita kontrol. Maka jangan kita spekulasi dengan hati kita. Tapi kita lanjutkan. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu bisa berlaku pada sarung, pada jubah, pada sorban. Man jarra syai'an khuyala, siapa yang, ini hukum kedua, isbal mencakup semuanya. Barang siapa yang menggeret bajunya karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya isbal itu berlaku pada banyak hal, bukan cuma pada sarung dan baju. Pada imamah juga. Maksudnya pada sebagian orang disebut oleh para ulama. Contoh pakai imamah kemudian ekor, kan ada ekornya, terlalu panjang sampai ke bokongnya misalnya. Ngapain sampai panjang ke bokongnya? Ada imamah juga yang panjang sekali sehingga kalau putar tinggi. Terus buat apa ini muternya aja setengah jam kali. Ini buat apa pakai imamah seperti itu? Buat apa? Ini mubadzir ya. Mubadzir ya. Tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan isbal berlebih-lebihan dalam berpakaian berlaku juga pada imamah. Sebagian ulama juga membahas seperti mereka sebutkan, ya, seperti Syekh Masyhur Hasan Salman dan yang lain yang menyebutkan bahwasanya di antara bentuk isbal seperti sebagian orang yang mungkin bajunya terlalu lebar ya. Sebagian orang seperti saya ada teman-teman di sana seperti itu. Memang baju kebesaran mereka. Mereka pakai baju ininya panjang sampai segini. Ini orang kepalanya bisa masuk maka
Ini gua tahu ini maksudnya berlebihan, nanti mudah kesangkut. Ngapain? Baca secukupnya aja. Bagi orang jadi kayak sayap gitu. Itu ditegur juga, ini tidak benar. Berlebihan daripada keperluan. Berlebihan daripada apa? Keperluan. Maka berpakaianlah secukupnya. Cukupnya, jangan terlalu berlebihan ya. Jangan terlalu berlebihan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-akmamul wasi'ah tiwal allati hiya kal akhraj falam yalbasha an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa wala ahad min ashabi al-battah wa hiya mukhalifatun li sunnatihi wa fi jawaziha nadhar fa innaha min jinsil khuyala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-akmam ini apa namanya bahasa Indonesia ini? Kalau ini kan kerah baju, kalau ini kerah tangan. Apa bahasa Indonesia? Hah? Antum orang Indonesia bukan? Ini apa bahasa Indonesianya? Kerah tangan ya? Kalau ini kan kerah baju kan? Kalau ini apa? Kerah lengan, kerah juga ya? Iya. Jadi kata Ibnu Qayyim, kerah yang luas begini, ya ini tidak pernah dipakai oleh Nabi. Di zaman beliau sudah ada orang seperti pakai baju, ininya luas ya. Mungkin lebih luas daripada badannya, luas. Nah, saya pernah lihat orang seperti itu. Jadi kalau dia begini seperti sayap, ya. Seperti apa? Sayap ya. Jadi pakai sayap tidak boleh ya, berlebihan. Pakai sayap berlebihan tidak boleh. Jadi kalau dia buka gini seperti apa? Seperti sayap ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pakaian yang seperti itu yang kerah tangannya luas, panjang, tidak pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dipakai oleh seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menyelisih sunnah yang mengatakan boleh, perlu ditinjau kembali. Fa innaha min jinsil khuyala. Ini seperti model kesombongan. Model kesombongan. Kata Asy-Syaukani rahimahullah dan minal autar, qad sara ashharan nasi bi mukhalafati hadhihi sunnah fi zamanina hadza al-ulama. Kata Asy-Syaukani subhanallah, beliau mengatakan, justru orang yang paling banyak menyelisihi sunnah Nabi ini di zaman kami ini adalah para ulama, jadi orang berilmu. Fayara ahaduhum wa qad ja'ala liqamisi kammain atau kummain. Yasluhu kullu wahidin minhuma an yakuna jubbatan aw qamisan li saghirin min auladihi aw yatim. Kata Asy-Syaukani rahimahullah taala, justru sebagian ulama di zaman kami membikin jubahnya itu justru luas sekali ininya ya. Sampai dibikin double, kayaknya double lagi lubangnya sampai double. Kata dia, satu lubang ini bisa bikin jubah sendiri buat anaknya atau buat anak yatim. Ngapain dia pakai banyak-banyak? Kalau dipotong bajunya itu dikumpulkan bisa bikin baju untuk anak yatim. Ini disedekahkan. Walaysa fi dzalika syai'un minal fawaid dunyawiyah ila al-abath. Tidak ada kemaslahatan duniawi sama sekali kecuali hanyalah pekerjaan sia-sia. Kecuali kalau luas memang supaya kena AC begitu maksudnya, itu mungkin ya biar ketiaknya segar itu mungkin. Tapi enggak ada kemaslahatan duniawi kecuali hanya sekedar buang-buang duit. Tidak ada faedahnya. Wa tathqilul mu'na 'ala nafs, hanya memperberat ya, berat bajunya berat. Wa man'il intifa' bil yadi fi katsir minal manafi', dan kadang tangan mau melakukan banyak kegiatan enggak bisa karena terhalang dengan baju yang sangat lebar. Wa ta'ridihi li sur'ati tamazzuk wa tashwihil hay'ah wala min al-fawaid diniyah ila mukhalafati sunnah wal isbal wal khuyala. Demikian juga membuat baju mudah robek, membuat penampilan jelek, dan tidak ada faedah agama kecuali hanya menyelisih sunnah, isbal dan kesombongan. Jadi ini maksudnya isbal itu bukan hanya pada sarung dan gamis saja, bahkan imamah, model pakaian. Intinya pakaian yang terlalu berlebihan, ya. Ini sampai panjang dianggap isbal juga oleh para ulama. Ya, panjang banget, lebar. Ya. Itu tadi kalau kepala masuk bisa masuk, ya ini apa namanya menyelisih sunnah. Baik, selanjutnya
Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Wa qala Jabir bin Sulaim, kata Al-Adzabi rahimahullah, berkata Jabir bin Sulaim, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu berkata kepadaku, iyyaka wa isbal al-izar, waspadalah engkau dari berbuat isbal pada sarung. Fa innaha minal makhyalah atau minal makhilah. Sungguhnya isbal itu sendiri merupakan kesombongan. Ini yang dijadikan dalil juga oleh sebagian ulama bahwasanya isbal haram secara mutlak karena isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Meskipun kamu tidak merasa sombong, Nabi berkata, iyyaka wa isbal al-izar, waspadalah engkau dari sikap isbal, fa innaha minal makhyalah. Sungguhnya isbal itu sendiri bagian daripada kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhyalah, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Menyukai kesombongan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya, qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu. Dari Abu Hurairah tatkala ada seorang sedang salat dalam kondisi isbal sarungnya. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tegur, idhhab wa tawadda, pergilah kau dan berwudulah. Fa dhahaba wa tawadda, maka dia pun pergi, dia berwudu. Tsumma jaa, kemudian dia mau salat lagi, kata Nabi, idhhab wa tawadda, pergi dan berwudulah. Faqala lahu rajul, orang itu yang ditegur berkata, ya Rasulullah, malaka? Ya Rasulullah. Ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu? Kenapa ya Rasulullah engkau suruh dia berwudu berulang-ulang, engkau diam tidak menjelaskan apa sebabnya? Qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia tadi salat dalam kondisi isbal. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu. Dan sungguhnya Allah tidak menerima salat orang yang musbil. Allah tidak menerima salat orang yang musbil. Rawahu Abu Dawud wa huwa ala syarti Muslim insyaallah taala. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Yang mensahihkan di antaranya Imam Zahabi, dan dia pakar hadis ya, dari mazhab Syafi'i. Sehingga banyak ulama berpendapat dengan hadis bahwasanya orang di antara adab salat tidak boleh isbal. Kalau isbal zahirnya tidak diterima salatnya. Namun mereka mentakwil, katanya tidak terima ininya, tidak tetap sah tetapi tidak terima pahalanya. Tapi intinya banyak ulama berpendapat dengan hadis ini mengatakan orang yang salat dalam kondisi isbal tidak diterima salatnya. Makanya dapat sebagian orang kalau mereka isbal, ketika mau salat mereka linting. Karena mereka tahu hadis ini. Tapi yang benar hadis ini ditahqiq oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, hadis ini hadis dhaif. Hadis yang dhaif. Baik. Hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala, la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menggeret bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Wa qala Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar hadis tersebut, dia langsung khawatir, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi ila natahadahu." Ya Rasulullah, sarungku terkadang molor ya Rasulullah di bawah mata kaki, kecuali saya perhatikan. Dia takut masuk dalam hadis tersebut. Abu Bakar tidak mengatakan, oh tenang, kalau saya kan tidak sombong. Enggak, dia enggak bilang begitu. Perhatikan, dia mengatakan, siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, Allah tidak akan lihat pada hari kiamat kelak. Abu Bakar ketika mendengar hadis tersebut, Abu Bakar tidak santai saja. Saya kan enggak sombong, jadi enggak ada masalah. Justru dia khawatir. Dia bilang, Rasulullah, bagaimana dengan saya terkadang molor, kecuali saya perhatikan. Dia tidak mengatakan saya tidak sombong, dia takut masuk dalam hadis ini. Rasulullah berkata, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Kau enggak sombong, kau melakukannya tidak sombong. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk berisbal riya. Isbal, oh, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Abu Bakar aja enggak sombong enggak apa-apa. Jawabannya, betapa jauh sikapmu dengan Abu Bakar. Abu Bakar ketika mendengar hadis ini, apakah dia merasa tidak sombong? Dia tidak merasa demikian, justru dia takut. Makanya dia cari uzur, Rasulullah, bagaimana saya ini kadang-kadang, kecuali saya perhatikan, kadang-kadang saya tidak ingat, tahu-tahu turun. Yang bilang dia tidak sombong siapa? Abu Bakar sendiri atau Nabi? Nabi yang bilang. Karena Nabi mungkin diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati Abu Bakar, kamu tidak sombong. Nah, kalau kamu bilang saya tidak sombong. Jadi beda, jangan berdalil dengan hadis Abu Bakar, tidak pas sama saya. Karena Abu Bakar tidak merasa tidak sombong, kamu merasa tidak apa? Sombong. Ini perbedaan pertama. Beda antara langit dan bumi. Dan Abu Bakar yang bilang dia tidak sombong bukan dia sendiri, yang bilang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang bilang kamu tidak sombong siapa? Istrimu.
Lalu kita ini kadang sombong enggak sadar. Saya sering ditegur sama istri saya. Kadang saya ngomong dengan teman atau di telepon, istri saya terlalu tegur. Abi, tadi itu Abi sombong. Saya baru ngeh, oh iya ya. Kadang-kadang omongan ketinggian, kadang lupa, itu manusia. Ya. Saya mikir lagi, ketika saya ngomong saya tidak sadar kalau saya ada agak merasa tinggi, saya tidak sadar. Misalnya lagi marah atau apa, istri saya tegur. Abi tadi tuh ngomong nggak benar itu, kamu berubah. Misalnya saya ditegur. Artinya Abu Bakar yang tidak sombong saja tidak merasa tidak apa? Sombong. Yang bilang dia tidak sombong Nabi SAW. Kamu merasa tidak sombong dan yang bilang tidak sombong kamu sendiri. Jadi beda antara langit dan bumi. Yang kedua, Abu Bakar tidak berisbal ria. Sudah diberi rekomendasi oleh Nabi kamu tidak sombong, itu pun Abu Bakar tetap narik sarungnya. Harusnya kan ada stempel tidak sombong sudah isbal aja. Ada stempel dari Nabi kok tidak sombong, enggak ada masalah. Tapi Abu Bakar meskipun sudah dikasih cap tidak sombong tetap ngangkat apa? Sarungnya. Nah, kamu pergi ke tukang jahit, panjangin ya, 5 cm di bawah apa? Mata kaki. Kurang panjang. Jadi maksudnya tidak pas berdalil dengan apa Abu Bakar untuk berisbal ria. Ala kulli hal, masalah khilaf kalau tidak semua saya sebutkan. Tapi hati-hati seorang mendapatkan sunnah Nabi dapat pahala. Yang penting tidak di bawah mata kaki. Meskipun cuma setengah senti di mata kaki, apa yang penting jangan sampai turun. Yang penting kan bulat. Pokoknya sebelum turun nggak ada masalah, aman ya. Kalau antum takut mungkin imannya belum kuat dikatakan kebanjiran sudah. Yang penting jangan sampai di bawah mata kaki. Aman, ke kantor kayak kemana. Karena memang benar kita kenyataan kalau kita semata kaki dilirik sama orang. Ya biasalah. Islam bada ghariban sayyidu ghariban kama bada. Islam datang asing dan akan kembali asing. Sekarang orang yang multazim dianggap aneh, dianggap asing ya. Makanya orang kalau pakai celana di atas mata kaki dianggap aneh. Yang cewek-cewek pakai rok di atas mata lutut enggak dianggap aneh. Kubuka sana kubuka sini enggak ada yang anggap aneh. Bahkan berubah fitrah, sebagian orang menganggap bahwasanya keterbukaan, baju terbuka sedikit, paha terbuka sedikit adalah modern. Kalau telanjang lebih modern lagi ya. Justru yang tertutup dianggap terbelakang, primitif. Kan harusnya terbalik. Justru yang tidak berpakaian yang primitif. Orang hutan nggak pernah pakai baju kan? Primitif. Kalau sudah modern baru pakai baju ya. Sekarang kebalik, yang telanjang maka dianggap modern, yang pakai baju dianggap apa? Primitif. Ya begitulah. Setan, iblis, wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Setan menghiasi perbuatan mereka. Setan bersumpah, la uzayyana lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat yang mereka lakukan di muka bumi. Sampai sekarang kembali orang yang terbuka auratnya tidak malu dan merasa bangga. Yang tertutup auratnya malah malu. Karena pandangan manusia sudah berubah. Baik, kita lanjutkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarungnya seorang mukmin sampai tengah betisnya. Kalau bisa seperti itu yang terbaik ya. Terbaik maksudnya sarungnya sampai di tengah betisnya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, izratul muslim ila nisfi as-saq wala haraj aw la junah fima bainahu wa bainal ka'bain. Bahwasanya sarung seorang mukmin sampai tengah betis dan tidak jadi masalah antara tengah betis sampai mata kaki. Tidak ada masalah, yang penting masih di mata kaki. Makana asfala minal ka'bain, yang di bawah mata kaki yang jadi masalah. Ma asfala minal ka'bain fa huwa finnar, maka di neraka jahanam. Man jarra izarahu bataran lam yundrillahu ilaih. Siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya. Di sini dalil yang sangat kuat. Rasulullah membedakan dua perbuatan. Perhatikan. Rasulullah menggabungkan dua perbuatan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang di bawah mata kaki sarungnya, maka di neraka. Adapun yang sombong, maka tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ini memperkuat bahwasanya isbal itu haram secara mutlak sebagaimana pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena dia di antara sarana menuju kesombongan.
Wa qala Ibnu Umar berkata, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi izari istirkha'un wa fi izari istirkha'un." Aku lewat di hadapan Nabi, siapa? Ibnu Umar yang ahli ibadah. Ahli ibadah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata sarungku melorot sedikit. Faqala ya Abdullah irfa izar, kata Nabi, angkat sarungmu. Suma qala zid, aku angkat, kata Nabi, angkat lagi. Fazitu, aku tambah. Famaziltu ataharraha ba'du, setelah itu aku selalu perhatian terhadap sarungku. Hadis riwayat Muslim. Saya tanya sama antum, Ibnu Umar sombong atau tidak? Tidaklah. Ibnu Umar tidak sombong. Tapi ketika Nabi suruh angkat sarungnya, Nabi tidak bertanya dulu, kamu sombong atau tidak? Kalau sombong lanjut aja. Kalau tidak sombong lanjut aja. Kalau sombong angkat. Nabi tidak perinci. Nabi bilang angkat, angkat. Jadi ya antum sombong enggak ataupun tidak sombong, berusaha sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya berusaha cari pahala dengan berpakaian. Kalau kita bisa berpahala dengan berpakaian, kenapa tidak kita lakukan? Ya sudah, pakai sarung, tinggal di atas mata kaki, gampang. Maka di penghujung pembahasan tentang isbal berkata Al-Imam Az-Zahabi, wa kullu man ittakhadha farajiyatan takadu an tamassal arda aw jubbatan aw sarawil khafajiyatan fa huwa dakhilun fil wa'id al-madhkur. Nas'alullah al-afiyah. Maka setiap orang yang memakai farajiyah mungkin sejenis pakaian, takadu tamassal arda, hampir mengenai, jadi panjang, hampir menjeret ke tanah. Au jubbatan, atau jubah, sarawil khafajiyah, atau celana yang mungkin yang terlalu berlebihan ya. Maka dia masuk dalam ancaman yang telah disebutkan tadi. Semoga Allah memberikan kita keselamatan. Ya, jadi intinya seorang berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk isbal. Isbal dalam bajunya, dalam sarungnya, dalam jubahnya, dalam sorbannya. Maka pakai yang biasa saja sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana masyarakat, jangan berlebih-lebihan, terlalu mewah jangan. Sebaliknya jangan juga terlalu jelek sehingga menarik perhatian. Allah alam bisawab, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.